يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara ma'asha lil bashar wa ja'ala layla rahata lil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alna qalban nur, amin. Wa ja'alna sam'an nur, wa ja'alna aynan nur, wa ja'alna amaman nur, wa ja'alna bainana nur, wa ja'alna tahtan nur, wa ja'alna fawqan nur, wa ja'alna fi qabrina nur, wa ja'alna ya Allah min ibadika salihin. Amin amin ya rabbal. Saya mau tanya, amin tadi ngerti nggak arti doanya? Hah? Ngerti nggak Bu? Main amin aja. Itu doanya baik. Itu doa Rasulullah yang selalu Rasulullah panjatkan ketika yang namanya sahabi sholat subuh. Apa artinya? Allahumma ja'alna qalban nur. Ya Allah, jadikan hari ini hatiku dan selamanya itu tumbuh yang namanya cahaya. Ada cahaya. Cahaya apa? Iman kepada Allah. Yang kedua, kita berdoa tadi, wa ja'alna ya Allah. Terus juga kita supaya meminta kepada Allah agar telinga, mata kita pun selalu dijaga dengan cahaya yang namanya cahaya keimanan dari Allah Subhanahu Ta'ala. Ini ngomong-ngomong dingin saya. Iya, kalau dingin begini biasanya beser-beser terus nanti sayanya. Bener Bu. Lah orang dikipasin bawahnya dingin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seharusnya malam hari ini kita bergembira apapun dan bagaimanapun kondisi kita. Kenapa? Karena pada malam hari ini kita inilah adalah orang-orang yang hatinya ditarik oleh Allah melalui hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Benar. Ya, ini sentimen sama saya Bu. Kalau begini urusannya 10 menit saya ngomong dah. Cek 1, 2, 3. Ini masih diganti gak mic-nya? Oh aman dah, siap. Kuat sampai jam 2 pagi? Bener. Jam 2 Bu. Ya udah Ibu di sini aja jam 2, saya pulang. Ntar bentar lagi saya pulang. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semuanya Allah itu memberikan hidayah ketika ada yang namanya salah satu acara kebaikan seperti ini. Kita ini orang-orang yang dipilih hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saudara kita yang niat dari pagi udah datang, ngeliat hujan gak jadi datang. Betul? Betul. Ada yang dari siang, wah dia udah dandan, milih-milih baju. Kenapa? Nanti malam mau ada maulid. Siap, nggak taunya nggak jadi. Kenapa? Buang-buang air, betul? Tapi kita yang di sini duduk dari tadi adem aja luar biasa. Tadi kita diujanin, dikasih air sama Allah. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seharusnya pada saat ini hati kita itu senangnya luar biasa. Kenapa? Karena kita diingatkan untuk apa? Zikrul li maulidin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh luar biasa. Tambah lagi mungkin tadi kita baca tawasul. Kata Sofyan bin Uyainah. Siapa itu Sofyan bin Uyainah? Gurunya daripada Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwasannya zikrus salihin tanzilur rahmah. Ibu bapak, di mana ketika kita mengirimkan doa Fatihah kepada orang-orang soleh, kita ngirimin daripada doa kepada orang-orang yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini yang menyebabkan Allah turunkan rahmatnya luar biasa. Mungkin ini jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai yang tadi jam berapa hujannya? Dari jam berapa Bu hujan? Siang. Hujannya gede apa? Wah gede, hancur Bu desa ini kalau gede. Kecil tapi temennya banyak. Hujannya emang gak gede, kecil Bu. Rintik tapi temennya banyak. Kurang bawa teman hujannya. Tapi ini semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri pada malam hari ini. Alhamdulillah ditambah lagi yang mulia Pangeran Raja Abdul Ghani Natadiningrat, beliau hadir di tengah-tengah kita. Tambah lagi tadi saya baru tahu kalau beliau kemarin itu baru saja milad yang keberapa Pangeran Raja? Wah 36. Saya kira 26 Bu umurnya. Oh 35. Masya Allah luar biasa. Kebalik kali Pangeran Raja. Iya dibalik. Salah katanya tadi lilinnya naruhnya salah. Mudah-mudahan beliau dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi para umarok kita hadir dari aparat TNI dan Polri hadir pada malam hari ini. Bapak Babinsa hadir pada malam hari ini di tengah-tengah kita. Bapak Kuwunya hadir. Ini orang-orang soleh kayak begini kalau sering datang ke tempat-tempat acara yang benar kayak begini, yang baik kayak begini, kalau belum mati jangan dikubur. Salah saya ngomong. Bener Bu. Kalau belum mati jangan bisa diubur-ubur sama bininya Bu kalau ngubur. Jangan dikubur, doain biar baik semua, kita biar soleh semua. Amin ya Rabbal. Tambah lagi banyak di sini sebenarnya, cuman saya nggak hafal aja namanya. Para guru-guru kita hadir, terus juga nih acara nggak langsung berdiri begini aja, betul nggak? Pasti ada panitianya. Tadi ketua panitianya bicara luar biasa, panjang lebar, semangat untuk yang namanya syiar Islam, mengenalkan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap tahun kita yang namanya cuma 2 tahun kemarin nggak boleh. Tiap tahun Bu, luar biasa. Saya 2 tahun berhenti kemarin. 2 tahun corona berhenti, luar biasa. Corona semua itu memberhentikan semuanya. Kasihan Bu, Masya Allah luar biasa. Yang biasanya ceramah, maulid, waduh panen Bu. Panen pulang, bawa besek, bawa parsel. 2 tahun kagak. Di sini ada parsel gak? Ada, alhamdulillah. Enggak, saya enggak minta, ingetin doang. Tapi luar biasa, benar itu ada hikmahnya dari kemarin. 2 tahun yang namanya corona, kita di rumah, saya lihat banyak sekali berita-berita. Apa? Salah satu anugerah berkah daripada corona satu Bu, banyak daerah Bandung DKI tumbuh yang namanya banyak yang namanya lahir putra putri baru. 2 tahun di rumah aja. Mau ngapain akhirnya? Banyak yang namanya istri pada hamil, wah luar biasa. Akhirnya tambah berkah. Sengsaranya ya banyak juga, tapi kita minta sama Allah, ingat, jangan kita menjadi manusia yang tidak bersyukur. Semua apapun yang Allah berikan kepada kita, itu adalah baik yang baik maupun yang buruk. Kita jalankan dan ingat kita masih memiliki iman. Jangan takut. Corona itu cuma virus kecil. Bener. Kadang-kadang di Jakarta pada takut. Gak keluar takut. Takut apa? Takut mati. Orang juga kalau lagi ngopi sama makan pisang goreng bisa mati. Betul gak? Betul kalau makan di tengah jalan. Bener gak? Makan, ambil ngopi, tengah jalan. Mati Bu, tabrak kontainer. Jadi yang namanya kematian itu bukan urusan kita, adalah urusan Allah Subhanahu. Yang penting satu, nih iman mesti dijaga. Supaya apa? Orang kalau takut imunnya turun. Bener, kalau kita takut imunnya turun. Tapi alhamdulillah saya udah divaksin Bu, 2 kali saya divaksin.
Enggak, kadang tiap malam Jumat saya vaksin, Bu. Balik itu mah, Bu. 2 kali saya divaksin, Pak Sultan sudah divaksin, ya. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, sehat saya juga divaksin. Saya bismillah saja, ngikutin saja apa yang pemerintah lakukan. Suruh begini, ya vaksin. Saya udah tanya dulu. Karena kebetulan saya ikut di dalam satu kelompok pengajian para dokter yang ada di rumah sakit di Persahabatan. Saya sudah nanya banyak beberapa dokter, baik atau tidak, bagaimana vaksin itu pengaruhnya di dalam diri kita. Ternyata urusan yang namanya sakit karena memang kita udah punya penyakit. Bukan karena yang namanya itu vaksin kita mati, itu pengertiannya sebenarnya. Tapi alhamdulillah sehat-sehat saja. Mudah-mudahan kita minta sama Allah supaya kita panjang umur. Amin. Alhamdulillah. Jadi pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas apa? Kita harus gembira karena kita hadir pada malam hari ini memperingati daripada lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahun." Agar kita itu bergembira atas apa? Atas fadlnya Allah, atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa rahmat terbesar? Dilahirkan satu manusia, makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mana jawabannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu. Jawab, Bu. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah makan belum sih? Udah makan belum, Bu? Wah, parah panitia yang ngasih makan. Tapi tenang, Bu. Kumpul di majelis taklim itu enak, betul. Betul. Dari tadi saya liatin ada yang nyender, ada yang nguap-nguap, tapi tetap aja kagak berubah. Emang orang duduk di majelis taklim itu benar kata Rasul. Kita duduk di majelis taklim itu seperti halnya kita duduk di taman-taman surga. Enak duduk di majelis taklim. Yang punya pikirannya mumet di rumah datang ke majelis taklim, pikirannya jadi tenang. Orang yang tadinya di rumah banyak utang datang ke majelis taklim, tetap aja banyak utang. Bayar. Jadi inilah luar biasanya kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hadir kita pada malam hari ini, datang ke tempat ini di desa apa ini, Bu? Desa Jati 7. Saya tadi dapat cerita Jati 7, benar ternyata ada Jatinya 7 ya? Oh, alhamdulillah. Apalagi di sini ada yang namanya tadi diceritakan oleh Mama Sultan, Ki Bagus Rangin. Luar biasa, kalau mungkin nggak wasilahnya beliau berjuang di tempat ini, mungkin di tempat ini kita nggak kenal Islam, betul nggak? Betul. Kalau seandainya nggak ada para ulama kita nggak kenal sama Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betul? Betul. Makanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam hari ini kita masih dikumpulin sama orang-orang yang soleh. Kita dikumpulin, kita bersama-sama di sini buat apa? Buat yang namanya menyebut, mengagungkan nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau salawatan lagi mulutnya dibuka. Saya mau sekarang nih ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini. Man asyarat alaihil hajah fal yuksir salatan alayya fa inna salatan alayya tukshiful ghumum wal humum wal ghurum wa taqdil hajah wa taksiril arzaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada kita semuanya, man asyarat alaihil hajah. Di antara kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang memiliki daripada hajat yang banyak?
Kita kan kepengenannya banyak. Betul gak? Betul. Kalau saya tanya, Bu mau punya rumah gak yang namanya rumahnya gede 1000 meter? Kepengen gak? Kepengen. Saya tanya, beneran ini saya. Saya mau tanya, Bu pengen gak punya mobil 7? Maksud saya 7 bannya. Kita pengen punya mobil, pengen yang namanya apapun. Kenapa? Karena kita punya yang namanya nafsu, kepengen segala macam. Tapi mesti ingat bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita sudah dikasih tahu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dikasih taunya? Man asarat alaihil hajah fal yuksir salatan alayya. Kepengen kita hidupnya tenang, kepengen kita hidupnya menjadi kaya, maka perbanyaklah solawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita solawatan dulu. Salatullah salamullah سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين Alhamdulillah. Enak gak selawatan, Bu? Enak Pak selawatan? Enak, apalagi kalau kita tiap hari dawamin istiqomah. Nih kita nih orang biasanya datang ke kiai minta amalan. Kiai saya minta amalan. Kenapa? Supaya rezeki saya lancar. Kita minta dikasih sama tuh kiai. Baik tuh kiai ngasih kita. Dikasih tuh amalan, baca ini. Datang ke kiai satunya kita pun minta lagi, saya minta amalan supaya yang namanya dagangan saya laris, rezeki saya itu lancar, anak saya menjadi anak soleh, dikasih lagi. Tapi dasar kita ini cuman mintanya minta doang, dikerjain kah? Jadi yang namanya kita itu cuman minta amalan, paling umurnya 3 hari, habis 3 hari itu tutup buku amalan, selesai taruh di atas. Dapat lagi, di sana ada kiai hebat, datengin lagi. Ya datang, cuman satu Bu. Sebenarnya yang paling utama adalah kita itu harus istiqomah di dalam menjalani sesuatu. Istiqomahnya istiqomah yang benar, bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Tapi istiqomah yang benar, lurus, jalanin tekun. Kita yang namanya ngamalin sesuatu, salawat pegang. Kenapa? Karena sebagai simbol cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu cintanya nggak main-main sama kita, Bu. Bener. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika yang namanya pada saat mau syakaratul maut, Rasul masih minta pertanyaan, masih ada pertanyaan kepada malaikat pada saat itu, malaikat Israel. Disaksikan oleh malaikat Jibril. Di dalam hadis qudsi dikatakan bahwasannya Rasul minta pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Jibril bilang membawa kabar baik kepada Rasulullah bahwa Allah mengatakan inni haramtul jannata ala sairil anbiya illa tadkhulu anta ya Rasulullah. Kata malaikat Jibril supaya Rasul ini tenang. Allah mengharamkan daripada para nabi sebelum engkau ya Rasulullah untuk masuk ke dalam surga dulu. Allah haramkan. Tapi Allah kasih kesempatan, kasih kehormatan kepada dirimu agar engkau yang masuk duluan,
Apakah Rasul dengan adanya berita ini senang? Enggak, Rasul enggak senang. Sekarang saya mau tanya, Pak, Bu, saya kalau seandainya besok Israel datang sama Jibril. Bu, Ibu tenang. Ibu masuk surga duluan. Kira-kira senang enggak? Senang enggak? Senang enggak? Yang benar didatengin Israel. Senang enggak? Senang, dibilang senang, gua takut. Senang, Bu, datangin nama Israel. Iya benar nih. Ini misal, susah amat sih misal. Kalau seandainya besok pagi habis subuh, Israel datang sama ibu. Bu, namanya siapa? Ibu Wati misalnya. Wati. Ada? Gantilah namanya, ganti. Maimunah ada. Oh ada juga. Ngatiem, wah kagak ada di buku sono, nggak ada. Namanya siapa? Malaikat juga bingung namanya. Ngatiem siapa? Ada, Bu. Oke, saya ambil itu nama. Bu Ngatiem, hari ini, detik ini, kamu saya ambil nyawamu pada hari ini. Kira-kira siap gak? Hah? Kamu akan masuk ke dalam surga duluan. Lang, kira-kira seneng apa? Perasaan kita itu seneng apa sedih? Wih, seneng. Ya mudah-mudahan besok coba. Siapa tahu Israel datang nanti ya. Siapa tahu. Rasulullah didatengin pada saat itu. Kasih kabar bahwa bilang Jibril, ya Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepada dirimu. Inni haramtul jannata ala sairil anbiya. Aku haramkan yang namanya surga untuk dimasuki daripada para nabi-nabi sebelummu. Jadi dari nabi yang mulai dari Nabi Adam hingga nabi sebelum Rasulullah SAW itu nggak boleh masuk ke dalam surga. Apa Rasulullah senang? Tidak. Rasul bukan tidak senang gara-gara yang namanya pengen mati, enggak. Bahkan Rasul SAW itu sudah kepengen ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi satu masih berat. Sama siapa? Sama kita, sama umatnya. Rasulullah masih berat, lalu mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, gimana nanti sepeninggalku umatku, kabarnya nanti gimana? Apakah ada kabar selain itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jibril akhirnya balik lagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanyakan apa yang ditanyakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pelit amat orang sini. Jawab. Ketika pada saat itu dapat jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril balik di hadapan Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku dapat apa yang engkau tanyakan. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa inni haramtul jannata ala sairil umami illa tadkhulu ummatuka ya Muhammad. Aku haramkan juga surga untuk dimasuki daripada seluruh para umat-umat nabi-nabi sebelum kamu, kecuali umatmu dulu yang nanti akan masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Wah, tapi ada syaratnya. Pada saat nanti dibangkitkan, Rasul itu dicari oleh malaikat Jibril, dicari sama malaikat Mikail untuk dibangunkan kembali. Rasulullah bangun kembali pada saat nanti, pada saat hari kehancuran yang disebut hari kiamat. Malaikat pada saat itu memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilang, tapi apa kata Rasulullah? Ya Muhammad, bangunlah dari tidur panjangmu.
Hadaplah engkau, masuklah engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul masuk ke dalam surga, tapi balik lagi. Kenapa? Karena ngelihat umatnya nggak ada. Itu cintanya Rasul luar biasa. Sama siapa? Sama umatnya. Cintanya luar biasa. Balik lagi Rasulullah. Aku nggak mau Jibril, aku nggak mau Mikail. Kenapa? Aku kepengen ngelihat umatku. Umat yang nanti akan bersama-samaku kelak. Tapi kata malaikat Jibril, tapi umatmu nanti yang mana? Nanti akan yang namanya ketahuan umat daripada umat-umatku. Maka dia di dalam hadis dikatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yadkhulul jannah ghurran muhajjalin. Tandanya nanti umatku akan masuk ke dalam surga ada pakai tanda ghurran muhajjalin. Para ulama-ulama mengatakan ghurran muhajjalin itu adalah min asaril wudu, cahaya yang nanti akan terpancar dari bekas wudu kita. Pertanyaan saya, tadi sholat maghrib kagak? Subuhnya musolahnya di mana di sini? Di mana? Alhamdulillah. Musolahnya subuh berapa soft di sini? Saya mau tanya, Pak, subuh berapa soft? Hah? 2 Habib, alhamdulillah. Imam sama makmum 1 udah selesai. Ghurran muhajjalin. Itu yang namanya tandanya udah dikasih tahu sama baginda Rasul. Nanti bekas wudhu kita itu akan yang namanya bersinar. Itulah yang menjadikan tanda bagi Rasulullah akan mengenali kepada umatnya. Bercahaya muka, biar kata mukanya hitam juga. Kalau sering wudhu, luar biasa. Mengkilat. Mengkilat karena apa? Karena hitam. Bukan karena wudhu. Sering wudhunya yang benar, Bu. Wudhunya yang benar. Nih remaja semua wudhunya yang benar. Sholat berarti sholat, jangan wudhu doang sholat, kagak. Sholat yang benar kita sholatnya. Subuh kita jalanin luar biasa. Biarin. Ya, yang namanya yang baru-baru belajar, baru-baru sadar, jangan diomongin. Ada orang baru insaf, dia lewat, udah pakai sarung, pakai baju koko, bilang tetangganya, tumben lu terus pemusola. Ya, orang begini balik lagi, Bu. Jangan. Biarin. Nggak apa-apa, anak kita yang namanya baru-baru dia rajin untuk sholatnya. Biarin. Biar kata yang namanya sholat jam 6 pagi pakai sholat duha, pakai kunut, nggak apa-apa, Bu. Sholat duha pakai kunut, bener gak? Salah ya? Sholat apa tuh? Subuh apa? Subuh kesiangan. Biarin. Jangan yang namanya dia baru belajar, ada anak-anak remaja, dia baru kepengenan ikut-ikutan pengajian, jangan diomongin. Kadang penyakit kita tuh satu, belagak kita soleh, akhirnya melihat seluruh orang-orang yang baru mau baik itu dianggapnya buruk saja. Jangan begitu. Ini mulut kita kadang-kadang jahat sama orang. Pantes aja yang namanya Allah itu yang namanya ngasih rezeki kita seret. Kenapa? Karena mulut kita itu mulutnya jahat sama tetangga. Bener. Jangan sampai begitu. Ini maulid untuk yang namanya mengingatkan kita kembali akan siapa? Akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah dikasih tahu sama baginda Rasul. Wudhunya dibenerin, artinya kita itu setiap mau melakukan ibadah itu harus wudhu. Mau sholat kita buset. Mau baca Quran kita, iya. Mau tidur, benar, serius. Emang mau tidur wudhu? Boro-boro.
Wudhu yang benar, Bu. Nih kepala harus yang namanya benar. Kadang anak zaman sekarang belagunya luar biasa, mentang-mentang rambutnya rapi, habis keramas, habis dari salon, wudhunya ujung rambutnya gini-gini. Jangan, biarin wudhu yang benar. Kalau kita nggak tahu, tanya sama guru-guru kita. Di sini banyak. Kita tanya, bener nggak Ustadz, bener nggak Kiai wudhu saya ini? Cek wudhu kita. Jangan sampai nanti tidak menjadikan cahaya sebagai pengenal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Basuh kepala kita. Yang dibasuh rambut apa kepala? Kepala, rambut apa kepala? Makanya tuh Quran Allah Subhanahu Wa Taala itu bagus, Bu. Ya, bagus, luar biasa. Wah, luar biasa, benar. Yang diperintahin itu kepala kita yang mesti dibasuh. Kepala, bukan rambut. Karena setiap kepala itu belum tentu memiliki tapi yang namanya punya rambut pasti punya. Bener gak? Itu Quran tuh, luar biasa. Saya bener waktu ngaji fikih saya tanya begini. Ini kenapa disebutin sama Allah itu kepala? Oh iya benar ternyata. Setiap orang yang memiliki rambut pasti punya. Cuma rambut wig doang. Ya itu tetap juga taruhnya di mana? Kepala. Gitu. Wudhu yang benar, wudhu yang beres. Ya. Yang disenangi sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaki juga sama, bener kita benerin. Jangan kaki kayak yang namanya kita habis ngebanjurin kaki doang. Wudhu begini. Ada yang begitu? Di pancuran begini. Ada yang begitu? Banyak. Banyak yang begitu. Wudhu beresin. Luar biasa. Jangan sampai gara-gara wudhu kita sholatnya rusak. Gara-gara wudhunya nggak beres, sholatnya rusak. Makanya yang kita harus itu perlu yang namanya belajar. Yang minimal bab wudhu dulu fikih. Ini diajarin Sapina. Ya saya udah pernah belajar Sapina. Semakin kesini semakin berkembang yang namanya zaman. Dan semakin pula kita berkembang pengetahuan. Harus kita ini yang namanya belajar. Dari mulai kita itu balik sampai kapan? Mati baru selesai kita urusan yang namanya belajar. Jangan pernah putus. Yang perempuan harus tahu mana yang namanya itu anggota yang boleh dilihat di dalam sholat, mana yang gak boleh. Itu pun harus kita pelajari. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang baginda Rasulullah ini luar biasa. Banyak sekali. Dan yang kedua, bagaimana kecintaan sahabat sama Rasulullah. Bahkan dikatakan di dalam kitab Maulid ini nih, yang dikatakan bahwa basyarun lakal basyar. Rasul itu seperti kita, manusia sama persis, tapi nggak sama. Apanya? Kelakuan dan akhlaknya sangat luar biasa. Manusia daripada kita dari sama. Rasul makan, Rasul minum, Rasul berjalan, Rasul yang namanya tidur, tetap. Tapi luar biasa kecintaan sama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu cintanya luar biasa. Saya kasih satu contoh saja. Saking cintanya sahabat itu kalau yang namanya Rasul ngeludah itu langsung ditampanin, Bu. Ditampanin apa bahasanya? Ditangkep. Sekarang saya mau tanya, Bu, cinta nggak sama suaminya? Bu, cinta nggak sama suaminya? Kalau suaminya ngeludah tampanin nggak? Kagak. Bohong kan? Cintanya bohong. Terus yang kedua, Rasul kalau keringetan tuh keringetnya diambil. Kenapa? Karena keringetnya wangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya tuh diambilin itu keringetnya, dikumpulin, jadiin apa? Minyak wangi. Sekarang saya mau tanya, Bu, cinta sama suaminya? Besok siang hari tengah hari bolong, suami baru pulang misal dari mana kek, dia keringetan tuh, bang sini bang, gua kerokin dulu bang. Kira-kira tuh wangi apa mabok?
mabok Bu. Cinta luar biasa. Sahabat itu cintanya luar biasa sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun juga dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu cintanya kepada umatnya. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat di dalam satu halaqah ilmu, para sahabatku, ada nanti orang yang paling aku cintai. Siapa ya Rasulullah? Apakah kami? Enggak. Kalian adalah ashabi. Engkau adalah sahabatku. Tapi ada nanti umat di akhir zaman yang mereka enggak pernah melihat kepadaku, enggak pernah yang namanya bertemu denganku, duduk bersama diriku, tapi cintanya luar biasa. Inilah cintanya masyarakat Jati Tujuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Biar kata di sini misalnya tertinggal, tapi di sini berkah, enak, luar biasa, rezekinya banyak. Enak gak kira-kira? Enak Bu. Antem, masyarakatnya tentrem, baik, saling yang namanya bertetangga pun baik. Itu yang harus kita jaga di dalam bermasyarakat. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita seperti itu. Jangan sampai yang namanya kita mengadakan maulid, tapi cinta kita palsu sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang sering ikut maulid tapi sama yang namanya masih jahat sama tetangganya, berarti cintanya palsu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau ada yang namanya seseorang dia ngaku cinta sama Rasul, tiap malam dia menghadirkan maulid, tapi subuhnya kagak mau sholat, cintanya palsu sama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Besok siap nggak kira-kira sholatnya di musola yang laki-laki? Siap? Siap? Hei laki-laki, siap nggak sholatnya di musola? Bu, saya kasih tahu, dengerin. Bu, besok kalau lakinya nggak sholatnya di musola atau di masjid, besok ibu ke pasar beliin mukena, warnanya pink, gambarnya Hello Kitty. Bang, nih bang, suruh Habib suruh pakai ini. Kenapa? Kalau laki-laki sholatnya di rumah, kasihin musola deket. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang, ke masjid bang sono. Iyalah ntar aku berpulang. Ntar dulu. Jangan, ini tempat ibadah kita, musola, masjid adalah simbol kebersamaan, simbol kekuatan daripada umat Yesus. Luar biasa. Jangan sampai yang namanya musola, masjid banyak di sana sini, tapi yang sholat kagak, nggak ada sholat sana. Luar biasa. Yang ajan dia, yang qomat dia, yang imam dia, ketua DKM dia. Borongan, masuk surga sendiri tuh orang. Jadi Bu, kita malam hari ini mengadakan kita baca kitab Maulid. Jangan sampai yang namanya cinta kita pudar sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rugi kalau seandainya kita hidup tapi nggak pernah ngerasain cinta dan kangen sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengen yang namanya, Bu, saya mau kasih tahu Pak. Pengen berangkat haji sama umroh. Ini saya kasih tahu bener nih. Pengen saya kasih tahu amalannya supaya kita berangkat haji sama umroh. Pengen nggak? Ya pengen doang. Ayo pengen enggak? Saya dulu sering waktu pada saat saya masih di Jawa Timur, masih yang namanya pesantren di sana. Saya pernah mendengar salah satu guru saya mengatakan, Ozan, kalau engkau kepengen nanti bisa ziarah ke makam Rasulullah, rajin-rajin datengin para yang namanya tempat para ulama-ulama kita. Ada ziarah, ada tempat makam ulama kita datengin, doa kita di situ. Doa buat siapa? Buat diri kita dan doakan kepada ahlil kubur.
Kalau itu kita masih yang namanya kita istiqomahkan, insya Allah kita dimudahkan nanti bisa ziarah ke makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Kalau nggak bisa berangkat juga kencengin, selain ziarah kita baca tiap habis asar surah Waqiah. Ya, tiap habis Tabarok kita baca, segala tuh kitab Quran di dalam Quran kita baca, benar. Pokoknya kita ziarah sudah, tabarok sudah, yang namanya apalagi tadi saya? Ya itulah tadi sudah kita baca. Enggak berangkat juga, buka surat Tanah selesai berangkat insya Allah. Insya Allah tapi jangan Bu, ini saya beneran. Itulah yang dulu memang pernah saya alami dan saya pernah jalani. Setiap malam Jumat saya selalu yang namanya sendiri, saya selalu keluar Batang. Saya ziarah ke makam Habib Husain bin Abu Bakar. Beliau di sana, saya ziarah di sana, dan juga para ulama-ulama di Betawi. Akhirnya benar, itu hampir 2 tahun saya istiqomah yang namanya ziarah. Allah kabulin min haitsu la yahtasib. Itu Allah memberangkatkan saya untuk yang namanya bisa berziarah ke makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hal yang tidak mungkin, bukan hal yang mustahil kalau cinta sudah tertanam di dalam hati kita. Saya pernah ditanya, Habib bagaimana resepnya kalau kepengen hidup itu supaya enggak pusing. Hidup itu supaya kita itu yang namanya kepengen berkah hidup kita. Satu Pak resepnya. Jangan pernah yang namanya pengen tahu urusan orang, itu penyakit. Kalau udah kepengen tahu urusan orang, timbul penyakit dalam hati kita. Kalau udah timbullah lagi yang namanya keluar nanti jadi fitnah. Makanya hidup itu satu, jangan kepo sama urusan orang. Jangan kepo sama urusan udah apa yang kita punya syukuri, apa yang diberikan jalani dengan ikhlas. Insya Allah itu akan menimbulkan yang namanya semakin diberikan rasa tawadhu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti kita sebelum kita mahalul qiyam, saya kepengen orang-orang Jati Tujuh yang hadir pada malam hari ini kita bersolawat, kita panggil nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat mahalul qiyam. Kenapa? Ingat di dalam yang namanya perintah sholawat Allah katakan innallaha wa malaikatahu yusholluna alan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Ada 2 perintah. Shollu adalah kita bersolawat kepada baginda Rasulullah, wasallimu kita mengirimkan salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat kita sering kita baca, tapi kita lupa kita menitipkan memanggil nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sering kita panggil di mana? Pada saat kita sholat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Itu kita tanpa yang namanya kita panggil nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alaika ya Rasulullah. Itu dijadikan amalan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Assalamu alaika. Karena kenapa? Allah di dalam hadis sahih dikatakan bahwasannya ketika umat Rasulullah ada yang menyebutkan memanggil nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menitipkan salam, Allah mengizinkan yang namanya roh Rasulullah akan menjawab salam itu. Sayangnya kuping kita budeg. Kuping kita budeg. Sering kita sholat pada tahiyat assalamu alaika sambil ngantuk. Enggak. Nih kuping kita belum diizinkan sama Allah untuk mendengarkan suara indahnya Rasulullah. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendengarkan. Jangan hanya mendengarkan, tapi kita bersama-sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sayang sama kita, Bu. Beliau sayang sama kita, Pak. Beliau itu luar biasa pengorbanannya kepada kita. Harusnya kita sebagai umatnya menunjukkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis maulid ini
mudah-mudahan menjadikan sababiyah Allah menghapus segala dosa-dosa kita semuanya, menjadikan sababiyah Allah mengijabah daripada segala hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan, mudah-mudahan yang susah Allah beri keluasan, mudah-mudahan ya Rabb jadikan tempat ini, jadikan desa ini sebagai desa yang selalu Engkau berikan keberkahan ya Allah. Jadikan pemimpin-pemimpin kami pemimpin-pemimpin yang saleh dan taat kepada Engkau ya Allah ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini kita yang namanya langsung mahalul qiyam, silahkan Gus Ulil. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi فحين قرب ونوع هذا الحبيب عنت السماوات والأرض وما فيهن بترحيب وانظار الجود إليه على آل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله والقدرة كشف الجناد المستور ليبرز نورا كاملا في عالم الظهور نور عفاك كل نور وأنفض الحق حكمه على من تم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن ينظر عيون ولي مدنيسا لجنابي المسعود ومشاركة لا في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعكما من الآل العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأنت الوقت الذي رتب الله على خضور وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بتعظيمه والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي صلى على النبي محمد اللهم صل يا على نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك شرق الكون بتياجت في وجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجلى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك عليك صلوات الله عليك يا للمسالي فازر اليوم نظام
فينا عطاء جمع الفخر المؤمن يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولربي كل حمدي جل أن يقصره العاد إذ حمانا بوجودي المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصود مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني واهدنا نهجا سبيلي يا الله كيف نصعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله بجوارنا خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يا نجانا طلع البدر علينا للشريعة
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Silakan pada duduk kembali para berjamaah. Mari kita tutup pada malam hari ini kita acara dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita hajatkan mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhir hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna wa dhunuba jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Salimna ya Allah min afatid dunya wa min adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil